Terkait dengan ilustrasi ini, ada dua mahasiswa yang dimana satu mahasiswa ini menegur temannya yang sedang membuang sampah sembarangan. Akan tetapi temannya tersebut bahkan ngeyel dan tidak tahu apa dampak yang ditimbulkan jika membuang sampah sembarangan. Mari simak dampak yang akan ditimbulkan. Baik, untuk hal ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yaitu Paminudin mengatakan total produksi sampah di Kota Kendari yaitu tentunya Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai hampir 201 ton per hari. Dan ini dia mengatakan terkait dengan 201 ton per hari itu diangkut oleh 35 armada mobil yang dimana mobil pengangkut sampah ini dikerahkan selama sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, untuk hal ini belum ada potensi kelebihan kapasitas sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA yang terletak di Kecamatan Puatu. Oleh karena itu, masyarakat lebih harus baik atau bijak di dalam mengolah sampah sehingga tidak terjadi pencemaran sehingga bisa mengurangi 201 ton per hari. Nah, kegiatan ini tentunya dengan memungut sampah, adanya kesadaran dari masyarakat untuk terkait dengan 201 ton per hari sampah yang dipungut khusus untuk Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat berkurang karena bagaimana ini kita bisa lihat contohnya yaitu tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya bagaimana sampah ini dapat mencemari Kota Kendari. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan ilustrasi di mana bagaimana cara agar sampah yang ada di Kota Kendari dapat berkurang dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satunya yang kita praktikkan yaitu dengan bekerja sama atau bergotong royong memungut sampah. Baik, inilah tumpukan sampah yang ada di dunia ini. Baik ada di laut maupun ada di darat. Terkait hal ini mungkin kalian lihat bahwa penumpukan sampah ini sangat banyak. Oleh karena itu, apa sih dampak yang akan ditimbulkan dari sampah-sampah tersebut jika terus-menerus menumpuk? Mari simak penjelasannya. 1. Banjir. Nah, banjir ini sudah tentunya kita tahu dampak dari sampah itu akan menyebabkan kebanjiran karena sampah ini akan membuat selokan atau tempat pembuangan atau SPAL saluran pembuangan air limbah ini menjadi tersumbat sehingga air yang ada di dalam SPAL ini akan meluap dan hal ini juga akan menyebabkan banjir serta bagaimana jika terjadi hujan deras secara terus-menerus maka bisa terjadi banjir. Yang kedua terkait dengan sampah plastik tidak mudah terurai. Nah, sampah plastik yang tidak mudah terurai ini tentunya jika semakin tidak bisa terurai maka penumpukan sampah akan semakin banyak. Bisa dilihat bahwa penumpukan sampah di sini sungguh sangat banyak terjadi. Yang ketiga, terkait dengan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentunya sampah ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap di bagian kalangan masyarakat sehingga masyarakat tidak nyaman akan bau tersebut dan dimana jika terus-menerus terjadi maka hal ini akan terjadi pencemaran polusi udara salah satunya pembuangan sampah. Yang keempat, memicu terjadinya kebakaran. Tentunya dengan sampah yang dibuang sembarangan atau berserakan akan menimbulkan potensi bencana seperti kejadian kebakaran karena sampah-sampah ini jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi kebakaran. Yang kelima, terkait dengan menghancurkan ekosistem. Tentunya dengan membuang sampah sembarangan tidak hanya menghancurkan makhluk hidup akan tetapi menghancurkan ekosistem. Sedangkan ekosistem ini adalah bagaimana tempat rantai yang terjadi agar sistem kehidupan ini terus berlangsung. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita.
Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050